Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'du. Datang dari sebagian kaum muslimin pertanyaan tentang hadis larangan menutup wajah saat sholat. Sejauh mana kita memahami larangan tersebut? Ini bersumber dari sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughattiyar rajulu fahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk menutup mulutnya di saat sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hanya saja yang pertama yang perlu kita ketahui, para ulama hadis membahas tentang sanad hadis ini. Di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Al-Hasan bin Zakwan. Rawi ini dipermasalahkan oleh sebagian para ulama dan menyatakan bahwasanya Al-Hasan bin Zakwan ini seorang mudallis yang suka meriwayatkan hadis dengan an-anah, sehingga mereka melemahkan periwayatan hadis yang ada Al-Hasan bin Zakwan ini, dan mereka menyatakan hadis yang kita bacakan tadi, yang kita sebutkan tadi adalah hadis yang dhaif. Nah, para ulama yang telah menyatakan hadis ini hadis dhaif tidak mengamalkan hadis ini sama sekali, sehingga kata mereka tidak ada larangan tersebut di dalam sholat. Tidak mengapa seorang menutup wajahnya dengan apapun di dalam sholat, karena menganggap hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Di antaranya Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hadis yang hasan, dan ulama yang lainnya. Dan mereka memberikan komentar bahwa Al-Hasan bin Zakwan adalah seorang yang bisa diambil periwayatannya, seorang yang soduk. Dan ini banyak disebutkan oleh para ulama yang lainnya juga, seperti disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam koreksi beliau tentang hadis tersebut. Intinya para ulama atau sebagian ulama menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan dan bisa diamalkan. Oleh karena itu, masalah yang kedua setelah kita ketahui tadi dari sisi sanad, ada yang mendhaifkan dan ada yang menghasankan. Adapun yang mendhaifkan maka tidak diamalkan sama sekali, tidak ada larangan sama sekali. Tapi para ulama yang menyatakan hadis ini adalah hadis hasan, maka berlaku hadis tersebut, adanya larangan menutup mulut di saat mengerjakan sholat. Hanya saja sejauh mana larangan tersebut, apakah dia haram ataukah makruh? Para ulama mengatakan larangan inilah larangan yang makruh, bukan haram. Jadi larangan tersebut adalah larangan yang makruh. Terlebih lagi kata mereka bahwasanya dalam sebuah larangan itu ada pengecualian. Hal tersebut terlarang jika memang dilakukan terus, seorang menutup mulutnya tanpa ada hajat, tanpa ada darurah. Apabila di sana ada hajat, ada kebutuhan untuk menutup mulutnya dalam waktu tertentu, ataupun karena ada sebab darurat, maka larangan tersebut tidak ada masalah dilakukan, tetap dilakukan walaupun dalam sholat. Salah satu contohnya kata mereka yakni tentang menguap. Bukankah di sana ada hadis yang sahih tentang menahan menguap saat seorang hendak menguap, baik itu di luar sholat ataupun di dalam sholat. Dalam riwayat Imam Ahmad di sana disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda dengan sanad yang sahih, "Idza tatha'aba ahadukum fis shalah falyadhu' yadahu ala fihi fa inna syaitan yadkhul ma'at tatha'ub." Kata beliau SAW, apabila salah seorang di antara kalian hendak menguap di dalam sholatnya, maka letakkan tangannya di mulutnya. Maka ini termasuk hukum menutup mulut di dalam sholat. Kalau sekiranya larangan ini larangan yang tanpa ada pengecualian, maka tidak mungkin Nabi SAW membolehkan menutup mulut saat sholat. Tapi beliau SAW membolehkan karena ada hajat. Apa itu? Menguap. Karena menguap ini akan mengurangi nilai sholat tadi. Sehingga beliau mengatakan jika salah seorang di antara kalian hendak menguap, maka letakkan tangannya di mulutnya.
Kenapa? Karena syaitan akan masuk melalui nguap tadi. Sehingga berdasarkan riwayat ini atau hadis ini, bahwa apabila di sana ada kebutuhan, apalagi ada darurat seperti kondisi hari ini, bahwa kita sedang terkena wabah, pandemi, yang proses masuknya virus tersebut melalui mulut, melalui hidung, melalui mata. Sehingga tidak ada masalah ketika seorang hendak sholat, kemudian selama dia sholat menutup mulutnya karena ada darurat, karena ada hajat, maka dibolehkan. Ini jelas lebih dibolehkan. Adapun ketika seorang sholat di rumah, maka tidak boleh dia menutup mulutnya, karena tidak ada kekhawatiran di dalam rumahnya untuk tertular dari virus melalui orang lain. Tapi kalau di masjid, ya jelas kemungkinan adanya tertular ketika dia buka saat sholat, sebelahnya akan menularkan karena dia akan membaca, dan seterusnya. Sehingga pemahaman bahwasanya sholat itu harus terus dibuka tanpa ada perincian, maka ini pemahaman yang keliru. Kalau dia di rumah, maka ya jelas terlarang. Untuk apa dia di rumah sementara tidak ada kekhawatiran dia menutup mulutnya. Tapi ketika dia di masjid bersama orang-orang, dikhawatirkan akan tertular virus tadi dan masuk melalui mulutnya, hidungnya, maka ini membahayakan dia. Sehingga tidak ada masalah ketika seorang sholat kemudian dia menutup mulutnya. Ketika dia sholat di masjid bersama orang-orang, maka hendaknya dia tetap menutup mulutnya ataupun hidungnya dengan masker, dan ini tidak berlaku baginya larangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.